layar gembor. Media masa. Dan giliran pertamanya itu, wow, benar-benar mind-blowing banget. Gue pengen tahu dong harganya. Wah, harganya itu worth it for money lah. Value-nya wah, gila. Rupanya persepsi publik itu sangat tergantung dari sudut pandang. Sudut pandang yang berbeda makin diperbesar dengan kehadiran sosial media. Jadi harus selalu mencari banyak pembanding dari sudut pandang yang lain. Algoritma pribadi juga sangat mempengaruhi apakah publik mempunyai pandangan yang negatif atau positif terhadap sebuah isu. Tapi kita sepakat ya bahwa teknologi adalah modal utama untuk memperkuat citra diri dan kepercayaan publik terhadap isu-isu penting. Sepakat, setuju banget. Yon, mati lampu lagi. 1 juta viewers. Sinyal lewat wifi hilang. Aduh, kecewa Primitif. Kita dapat 1 elemen lagi. Asik, seru. Ayo, kita cari ke tempat lain lagi. Ayo. Let's go. Gelap. Mati juga. Ya, nggak mau nyala teleportasinya. Bagaimana kamu? Santai, relax, Oke. bawa jalan aja. Selamat pagi. Terima kasih untuk semua yang sudah mengambil panggung ini sebelumnya. Energinya jadinya udah buat aku sih sangat mendukung. Namaku Farid. Farid Rakun, bagian dari banyak ekosistem sebenarnya, atau ya beberapa ekosistem lah paling enggak. Mungkin melanjutkan dari apa yang sudah dibicarakan sebelumnya sama orang-orang yang mengambil panggung ini sebelumnya. Ruang mungkin gitu, ruang penting buat kami. Aku datang dari kesenian sebenarnya. Ekosistem yang kami percayai dan kami bangun itu dari ruang kesenian itu sendiri. Pertama ngomongin ruang, lagi-lagi ngulang. Aku bagian dari Ruang Rupa. Mungkin kalau ada yang udah pernah dengar, sebuah kolektif kesenian berbasis di Jakarta. Berdiri tahun 2000, persis kayak yang menyambung apa yang Mbak Bibit bilang sebelumnya. Kami ada karena waktu itu banyak hal yang tidak disediakan untuk kami. Jadi kami bangun aja sendiri. Mengapa kami menyebut diri kami kolektif dan menjadi kolektif? Karena sendirian kami nggak bisa mengakses banyak hal. Bergabung makin lama aksesnya makin tinggi gitu. Percepat 2018 bukan hanya Ruang Rupa tapi bersama Serum dan Grafis Suruhara kami bikin akhirnya mengambil kata-kata juga namanya Good School Ecosystem, sebuah platform pendidikan sebenarnya, pendidikan dalam kesenian kontemporer berfokus pada kolektif dan pembangunan ekosistem itu sendiri. Jadi mungkin yang aku bisa bagi semoga berguna untuk banyak pihak di sini adalah dari perjalanan itu waktu sangat penting, nggak bisa dipercepat buat kami sendiri. Cuman ruang itu dan ekosistem itu makin lama makin banyak, bukan jadi memperbesar kalau buat kami. Cuman
kecil-kecil tapi banyak itu jauh lebih agile gitu, lebih nggak bisa dihajar seperti ancaman yang sekarang sedang terjadi juga dalam kebudayaan. Misalnya aku akan cerita dikit lagi ntar apa yang sedang kami bikin mungkin bisa didukung oleh pemerintah ketika mereka menjadi kolaborator dan bagian dari ekosistem yang membangun. Cuman kalau enggak juga nggak apa-apa, orang kami biasanya berangkatnya dari titik itu juga. Seperti yang bisa dilihat, skala makin lama makin beda. Berangkat waktu tahun 2000-an awal dari ruang tamu rumah yang kami ubah gitu, yang gambar di kiri. Tapi kalau sekarang ya bisa kita hitung dengan 2 tangan orang yang berkumpul. Tapi sekarang mungkin kalau kita bikin majelis gitu mengumpulkan ekosistem kami 50 orang atau lebih tiap bulan paling enggak gitu. Tapi itu tidak serta-merta. Aku mau bagi dikit cerita antara 2016 sampai 2018 ini di titik kami menggunakan kata-kata ekosistem, dan pengertian itu kami peruncing makin lama makin dalam. Ini namanya Gudang Sarinah Ekosistem, udah nggak ada di Gudang Sarinah di Pancoran waktu itu, karena waktu itu kebetulan bisa bekerja sama Sarinah. 2018 sudah nggak mungkin, jadi emang itu kegagalan yang banyak, pembelajaran yang banyak. Cuman itu di titik gimana kami bahkan sebagai kolektif, kumpulan dari individu, kami sadar bahwa kami nggak bisa hadir hanya sebagai kolektif seniman peduli terhadap individu-individu yang ada di dalamnya. Cuman kami tahu gerakan kolektif di seni rupa itu banyak di Indonesia, dan gimana bikin kolektif-kolektif yang banyak itu paling nggak di Jakarta itu bisa berbagi sumber daya. Di titik itu juga mencoba mengerti sumber daya apa aja sih yang dimiliki sama masing-masing gitu. Itu adalah juga sebuah usaha, paling nggak 2 tahun itu yang penuh banyak kegagalan yang aku bilang. Itu titik pertama di mana kami bisa secara aktif ngajak kolektif-kolektif di Jakarta, atau inisiatif seni sih, nggak mesti menyebut dirinya kolektif, untuk bergabung, berbagi sumber daya, paling nggak ruang, karena Jakarta mahal, makin lama makin mahal, ngontrak itu mahal. Jadi kalau kita bagi ruangnya mungkin nolong gitu, kita bisa ketolong. Sumber daya lain seperti SDM, kemampuan, medium kesenian, keahlian kesenian dan segala macam itu jadi dengan secara alami dapat kita bicarakan dan kita gabungin bersama gitu. Di titik itu juga mungkin kalau ada yang pernah dengar, kami mulai menggunakan atau mencoba mengerti apa yang kami sebut dengan berbagai sumber daya, dan akhirnya jadinya apa yang kami sebut lumbung sekarang. Aku bisa ngomongin itu selanjutnya. Cuman itulah di titik itu 2016 sampai 2018 lewat Gudang Sarinah Ekosistem yang kami bayangkan adalah tentunya apa yang kami tahu, kesenian, walaupun banyak dari kami yang termasuk diri saya sendiri bukan datang dari kesenian. Cuman bahasa itu yang kami anggap kami bisa sumbangkan gitu ke pembangunan yang lebih luas. Kami sebenarnya nggak begitu peduli sama apa yang kami buat, apakah itu kesenian apa bukan. Cuman mencoba membangun ruang tadi dari yang kecil. Kalau kita gabungin yang kecil-kecil ini jadi banyak, nanti bisa tubrukan sama yang lebih besar. Bukan hanya pemerintah tapi pasar, misalnya di seni rupa, pasarnya seperti apa dan segala macam, itu bagian dari ekosistem. Kebanyakan ekstraktif, kebanyakan parasitik. Bagaimana mencoba menjadi pemain di dalam ekosistem tersebut, dan apa yang dibutuhkan oleh ekosistem tersebut di satu waktu, itu jawabannya selalu berubah. Good School dibikin dari kegagalan 2016 sampai 2018. Hanya 3 kolektif seni saat itu yang setuju melanjutkan, Serum, Grafis Suruhara, dan Ruang Rupa. Dan kami mencoba membuat
skema yang ada di belakang saya kelihatannya rapih, dalam prakteknya pastinya berantakan. Namanya juga kolektif juga gitu ya, pasti berantakan dari DNA-nya udah berantakan gitu. Cuman satu pastinya di kiri bawah, secara artistik, secara kesenian apa yang sudah kami miliki sebagai sumber daya. Daftar ini adalah apa yang sudah Serum, Ruang Rupa, Grafis Suruhara punya sebelumnya. Jadi itu adalah sebuah sumber daya yang kami pikirkan untuk bisa dibagi ke ekosistem yang lebih luas dan membentuk ekosistem yang lebih luas juga. Kedua adalah ilmu pengetahuan, makanya kami berubah dari kolektif seniman menjadi komplotan kolektif yang berfokus pada produksi pengetahuan dan pembagiannya, penyebarannya, karena kami sadar, termasuk diri saya sendiri, menjadi bagian dari kolektif kesenian itu sebenarnya sekolah lebih dari S1 atau S2 buat saya sendiri. Buat banyak orang mungkin beda, mungkin sampai S3 atau S4, cuman buat saya sih paling nggak sampai S2 lah gitu. Dan itu bagaimana cara membagi diri kami sendiri sebagai pemilik sumber daya ke ekosistem yang lebih luas. Yang terakhir, yang pasti banyak yang lebih ahli di sini dibanding kami adalah keberlanjutan. Ekonomi pasti salah satu pilarnya, cuman bukan hanya keberlanjutan ekonomi. Yang lebih penting adalah prakteknya berlanjut terus dan tidak terekstrak gitu, tidak tereksploitasi oleh banyak kepentingan lain. Diagram cepat aja, cuman 3 diagram selanjutnya ini yang kami mengerti sebagai kolektif. Awalnya individu-individu punya sumber daya, taruh di dalam, di tengah supaya bisa dipakai oleh yang lain. Itu yang kami pahami sebagai lumbung juga. Di sini saya nggak perlu berpanjang lebar terhadap lumbung karena harusnya semua ngerti. Terus habis itu ekosistem menjadi sesuatu hal yang selanjutnya, yaitu individu-individu ini adalah bagian dari masyarakatnya. Beda-beda mungkin, cuman bagaimana sebuah kolektif kesenian itu punya andil aktif di masyarakatnya lewat individu-individu dan bagian yang tersentuh olehnya gitu. Jadi keluar, jadi bukan hanya internal tapi eksternal juga. Dan ini jadinya apa yang kami sebut dengan Good School Ecosystem atau praktekan di dalam Good School Ecosystem, atau lewat komplotan kolektif itu atau collective of collectives. Bayangin misalnya semua kolektif itu juga berperan seperti individu-individu yang kami pahami sebelumnya. Jadi makin lama makin besar, dan semoga ini sebenarnya jebakannya, skalanya mesti dijaga, jangan menjadi terlalu besar, karena kalau menjadi terlalu besar gampang ditimpuk. Satu, itu udah pengalaman kami. Satu lagi, jadinya enggak gesit gitu. Cepat juga contoh-contoh yang udah kami lakukan lewat Good School Ecosystem. Kami punya program reguler setiap tahun, karena itu adalah sebuah cara membagi diri kami sendiri sebagai sumber daya ke bagian lain. Ekosistem yang kami berangkat, tentunya kami tanggung jawabnya sama ekosistem di Nusantara. Misalnya di 2 edisi pertama itu kami mencoba bekerja sama individu-individu, terus habis itu membayangkan bagaimana membuat kolektif sama seperti hari ini mungkin. Cuman kami fokusnya adalah kolektif. Susah bilang individu-individu dalam 1 tahun membuat kolektif itu sebenarnya sebuah tantangan yang kami menurut pengalaman kami sangat sulit. Jadinya di 2 tahun selanjutnya, 2020 dan 2021, kami ngundangnya kolektif. Bagian-bagian dari kolektif aja yang kami gabungin supaya jadi collective of collective jauh lebih mudah. Habis itu COVID kejadian, jadinya Zoom kami perluas juga aja. Jadinya nggak cuma Indonesia, cuman yang dekat secara zona waktu gitu. Kalau sekarang makin lama makin luas, jadi 2 tahun yang sedang terjadi sekarang,
Jadi 2 tahun dengan kerjasama sama institusi-institusi pendidikan lain di luar Indonesia, dan itu masih kita lihat bagaimana apa pembelajaran yang keluar dari situ. Di luar itu dalam kebudayaan mungkin beberapa tahun terakhir sebenarnya menguntungkan. Kami punya alergi sebenarnya kerja sama pemerintah, cuman Kementerian Kebudayaan dan aku nggak tahu bisa ngomong untuk anggota kolektif yang lain apa enggak. Cuman ada menguntungkannya. Jadi mereka bagian dari ekosistem pastinya. Ketika mereka menjadi sesuatu yang bisa kami ajak kerjasama, pasti kami gunakan. Kalau lagi mesti bermusuhan yang ada ancamannya selanjutnya susah akan bekerja sama, mungkin kita lihat nanti. Cuman ya karena sekarang kan lagi rame itu daftar menteri. Waktu itu 2023 tahun lalu Pekan Kebudayaan Nasional punya niat untuk menggunakan apa yang kami kembangkan sebagai lumbung sebagai sistem operasi mereka gitu. Mereka mau lihat apakah berhasil apa enggak. Caranya adalah lewat Pekan Kebudayaan Nasional di berbagai tempat di Indonesia. Kami mulai dari ruang tamu, itu yang kami tahu, kami sebar aja, bikin ruang tamu masing-masing. Bikin ruang tamu di beberapa titik di Indonesia, dan ini adalah pembentukan ekosistem yang kami pelajari, yang kami inginkan. Habis itu dimungkinkan oleh kerjasama sama pemerintah, jadinya oke-oke aja. Jadi menguntungkan. Dirayakan pastinya sesuai namanya dalam 1 pekan di Jakarta, jadinya kayak kami cangkok aja ruang tamu tersebut, kita rayakan semua di Jakarta secara bersama, makin luas lagi. Praktek ini mungkin kelihatannya gede, cuman yang lagi-lagi yang kami jaga adalah skalanya. Kecil tapi banyak, itu lebih menguntungkan dibanding ruang rupa atau good school jadi besar, kurang lebih gitu. Selanjutnya tahun ini lebih kecil skalanya juga adalah kami gunain apa yang kami tahu sebagai residensi seniman, ruang-ruang yang kami tahu, inisiatif-inisiatif kesenian ini bertukar, keseniman-seniman mengunjungi satu sama lain, habis itu bikin karya yang lokal, habis itu yang bukan karya seninya yang penting, cuman pertukarannya. Kalau buat kami, disitulah ekosistem jadi berfungsi. Kali ini mungkin kalau ada yang pada sempat masih ada waktu untuk datang ke Jakarta Biennale, Baku Connect yang sebelumnya yang program residensi bagian dari sini juga, semoga bisa pada datang karena buat kami mengalami apa yang kami kerjakan secara langsung jauh lebih tepat guna dibandingin saya cerita di sini sama teman-teman. Sebenarnya susah untuk membangun pengertian tersebut. Jadi semoga pada sempat. Terakhir adalah ini yang kami percaya, perjalanan kami banyak tidak bisa terdesainnya karena seperti sungai, mau direkayasa sebagaimanapun juga kadang-kadang ada bocornya. Apakah kadang-kadang jadi bercabang, gabung lagi, kadang-kadang cabangnya udah jadi sungai yang lain dan segala macam, dan terus bertumbuh itu jadinya penting. Semoga berbagi pengertian ekosistem kami dari kesenian dan seni rupa kontemporer sebenarnya dan seni kolektif kepada teman-teman di sini dengan satu cara atau apapun berguna dan bisa dilanjutkan ke sesi-sesi selanjutnya. Dengan itu saya ucapkan terima kasih.